warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Haryana Official. Mbak semuanya, gimana kabarnya nih hari? Alhamdulillah, Mbak semuanya sehat di perantauan. Ini yang selalu saya harapkan, ini yang selalu saya doakan. Sehat terus dengan perantauan, amin. Mbak muga-muga dijauhkan dari mara bahaya, dan muga-muga sampai semuanya dipermudah urusannya kerja di perantauan. Bagi saat ini Mbak semuanya iseng mencari majikan baru, atau mungkin baru kerja di majikan baru, muga-muga majikane baru sampean kui lebih baik daripada majikan yang kemarin. Dan apabila sampai saat ini kerja di majikannya mungkin kurang baik, muga-muga dibukakan pintu hati bosnya ini agar menjadi baik kepada sampean, Mbak. Amin amin ya robbal alamin. Saya doakan sekali lagi muga-muga sampean dijauhkan dari mara bahaya, amin. Nah Mbak semuanya, hari ini kita bakal membahas dua sekaligus pembahasan buat sampean semuanya. Jadi kita langsung aja ke bagian yang pertama. Nah, ada salah satu teman kita ini membahas ya tentang kasusnya dia di Facebooknya. Jadi panggil aja inisialnya Mbak IC. Jadi Mbak IC ini menceritakan kalau dia pulang libur iki diinterogasi sama nenek. Dan neneknya ini Cindo, Mbak. Jadi daripada sampean penasaran, silakan tonton percakapan mereka dan hal apa yang mereka perbicarakan. Silakan tonton, Mbak. Ya, kalau saya apa itu ngambil, tante lihat, boleh panggil polisi. Nggak usah lihat, boleh panggil polisi. Boleh nggak apa-apa, boleh panggil polisi nggak apa-apa. Ya. Kalau itu kelihatan. Kelihatan di mana, orang saya nggak pernah buka lemari tante. Asal lu nggak tahu buka ya. Dia masa dia sehari. Nggak tahu, gue beres itu. Terus tante maunya gimana? Apa ya? Maunya gimana? Maunya kalau yang lu ambil apa enggak? Saya nggak ambil. Saya 2 bulan di sini dapat gaji dari gadai. Saya kumpulin sendiri. Saya selama 10 tahun di Hong Kong, saya nggak pernah mencuri, tante. Saya kerja bener-bener buat anak, ibu, ayah, buat bantu keluarga saya. Saya nggak pernah nyuri. 10 tahun saya di Hong Kong nggak pernah Kalau nyuri. 10 tahun 12 orang bisa berbeda kan? Semua ada CCTV di majikan saya dulu. Kalau perlu di rumah, di kamar tante dikasih CCTV. Gua apa penting gitu kan? Asal kamu udah pakai. Iya, biar tidak bingung hilang lagi. Kan kalau kayak gini, tante bilang saya maling kan, besok bilang ke gadai, suruh kasih CCTV. Nggak usah lu yang bilang kai-kai. Tante yang bilang. Gua nggak bilang. Tonton video depan tadi kan. Jadi ceritanya mbaknya ini pulang libur nih. Dia ini diinterogasi oleh si nenek Cindo tadi. Jadi wajar kalau percakapannya mereka itu memakai bahasa Indonesia. Dan ini Mbak dipastikan ngambil secara diam-diam video tentang percakapan ini. Mungkin sebagai bukti dan lebih berhati-hati lagi ketika dituduh nyuri uang nenek sebesar 10.000 dolar Hongkong yang dia taruh di dalam kamar atau lemari kecil si nenek. Jadi mbaknya itu sejak awal dituduh tadi, nenek katanya kehilangan duit dan sebagainya, dia tidak ngaku, Mbak. Ya karena dia tidak ngambil. Jadi sekali lagi, kalau kita tidak ngambil, mau diancam bagaimanapun jangan sekali-kali ngaku, karena ketika sudah ngaku pertama kali ini membahayakan bagi sampean ke depannya. Sampean bisa dituntut, kemudian sampean bisa dipenjara, pasti dideportasi. Jadi sekali lagi, kalau nggak ngambil, sekali lagi jangan sampean ngomong ngambil, walaupun sampean harus diiming-iming nanti saya bebaskan, nanti saya bantu dan sebagainya. Tapi kalau sampean nggak ambil, jangan ya Mbak. Sama seperti Mbak Isi ini, sekali lagi sejak awal dituduh dia tidak mengiyakan. Jadi dia tidak pernah mengiyakan apa yang dituduh si nenek ini. Dan mbaknya itu cerita dia kerja di situ itu dapat 2 bulan. Nah, di majikan yang dulu dia dapat 10 tahun. Dan di majikan yang lama dia tidak pernah dapat kasus penuduhan atau bos iki kehilangan duit.
Tapi entah kenapa di majikan yang baru ini dia sering sekali dituduh, dan yang paling parah itu Mbak, 10.000 dolar Hongkong. Katanya itu diambil CC ketika waktu libur. Nah, ini dipastikan iki si nenek ini terbiasa nonton berita. Jadi nonton berita seolah-olah dia itu mengkhayal kalau si CC-nya mungkin melakukan hal yang sama seperti kasus-kasus yang dulu. Libur kemudian ngambil duit nggak kembali. Nah, anak iki ono pikiran ke situ mungkin. Jadi khayalan, Mbak. Khayalan karena kebanyakan baca berita. Padahal itu hasilnya nggak seperti itu, nggak ada pencurian. Kalau si nenek ini sepertinya iki pengen Mbak ganti duit 10.000 dolar Hongkong itu atau sebesar 20 juta. Jadi itu kenapa dia terus mendesak si Cece ini, katanya kamu mencuri dan sebagainya. Saya menangkap kalau si nenek ini kayaknya pengen dikasih duit 10.000 dari CC-nya. Padahal CC-nya kerja 2 bulan, ini ngirit banget, dikumpulkan, malah sudah kumpul dituduh maling uangnya si nenek. Nah, ini lho Mbak resikonya kalau kita ini nabung di dalam rumah majikan, kemungkinan besar nih kalau bosnya jahat, ya kuwi kita uang tabungan yang kita kumpulkan per bulannya iki dikira iki ngambil uangnya majikan. Ada nggak kah seperti ini? Saya jamin ada. Padahal itu uang jelas uang sampean yang sampean kumpulkan. Nanti kalau sudah terkumpul kan enak nih, tinggal kirim ke kampung halaman. Terkumpulnya 2 bulan 3 bulan terkumpul 12.000 dolar Hongkong, 10.000 dolar Hongkong. Nah, kita tuh mikirnya kalau terkumpul enak nanti ngirimnya 1 kali pengiriman, irit di dalam pembiayaan kiriman. Tapi ya ini kemungkinan kita bakal dituduh mencuri kalau uangnya kita kumpulkan, kalau majikanmu kuwi nggak baik. Ini loh Mbak, salah satunya Mbak Isi dituduh maling gara-gara Mbak ngumpulin duit selama 2 bulan udah terkumpul, dituduh sama si nenek ini. Nah, mbaknya ini kan ngambil video ya sebagai bukti, dan dia itu memang terbukti dia maling, silakan lapor polisi dan sebagainya. Kali-kali ngomong kalau kamu sekiranya nggak percaya sama aku, silakan taruh CCTV di dalam kamarmu. Aku setuju sih. Kalau memang majikan nggak percaya, silakan taruh CCTV, itu lebih baik lagi daripada terus-terusan dituduh maling duitnya nenek atau bos kita. Nah, untuk kasus seperti ini sekali lagi kan kawan, kalau memang terjadinya kasus penuduhan dan ini berulang kali, maka saya sarankan Anda ini untuk mengakhiri aja lah kontrak kerja. Apalagi kalau sudah sampai dipanggil kan polisi datang ke rumah nenek Anda ini. Jadi jangan sampai Anda harus memutuskan kontrak kerja, ini pesan saya. Karena takutnya dengan berjalannya waktu, ini nenek mempersiapkan jebakan buat sampean semuanya. Jadi jebakan itu, ini tujuannya apa? Untuk menggiring Anda ini sampai masuk ke sel radio. Jadi ini tujuannya si nenek. Tapi semoga nggak seperti itu ya Mbak yo, karena saya tahu kalau darah Indonesia itu nggak mungkin sekejam itu. Mungkin cuman tuh jenengi wong tua mungkin pikun. Karena ada nih orang tua itu pikun padahal duitnya itu sudah digunakan, atau mungkin dia lupa naruh makanya dia pikun, dia itu ingatnya ditaruh di dalam laci tapi udah ditaruh di tempat lain, akhirnya apa yang dituduh CC-nya. Nah iki loh Mbak, kalau kita kerja sama nenek pikun Mbak, kalau sudah penyakit pikun ikui ada, kita tuh resikonya besar sekali. Katanya kita udah kasih makan, dia ngomongnya belum, katanya ini belum dibersihin padahal samanya sudah dibersihin, katanya kamu belum masak padahal kenyataannya sudah masak, katanya kamu dituduh mencuri, makan makanan si nenek. Ini semuanya karena pikun tadi. Ini loh Mbak, kalau kita njogo nenek, ini kemungkinan besar pikun itu nanti dituangkan di dalam pikiran dia, kemudian nuduh sampean, nuduh PRT-nya, sama seperti kasus ini. Apakah benar itu murni emang ki majikan ancane pikun, atau memang pengen nih nyuruh si CC ini ganti duit 10.000 dolar Hongkong mungkin yang dihabiskan atau sebagainya. Nah kita tidak tahu, tetapi pesan saya untuk terus berhati-hati. Kalau seandainya Anda ini buka lemari sampean, buka kemudian apapun itulah, pokoknya lek sampean ono barang sekiranya berharga sing ditaruh di sembarang tempat, tolong kalau Anda itu ngambil, menemukan, jangan
cuman pakai polosan tangan saja. Sampean harus memakai sarung tangan atau plastik dan sebagainya. Ini tujuannya untuk berhati-hati. Jadi kalau nanti memang jebakan dan sebagainya, sampean udah siap Mbak, karena apa? Sejak awal sampean tuh tidak menggunakan tangan jari sampean. Jadi nggak ono cap di barang tersebut. Nah, ini pesan saya untuk Mbak-mbak semuanya. Yang kedua, jadi langsung aja ya. Jadi ini kasus dari Mbak Grace. Mbak Grace itu nulis kasusnya di grup PMI Hongkong. Jadi aku pengen membahasnya. Oke, kita panggil aja namanya Mbak Grace. Mbak Grace itu punya teman satu plat. Kita panggil aja namanya atau inisialnya A. Mbak A itu baru kerja di Hongkong dan dia juga punya teman inisialnya C. Jadi di dalam kasus ini ada 3 orang yang berperan ya. Mbak B, saya kerja satu flat itu kena tipu si Mbak C. Jadi Mbak C ini dipastikan dia sering sekali menipu teman-teman yang lain dengan ini Mbak, permasalahan hutang bank dan dia pinjam dokumen dan sebagainya. Sama seperti ke Mbak B tadi, di mana Mbak B itu dikenal dekat oleh Mbak C. Ini ternyata tujuannya mereka dekat, ini punya niat yang buruk Mbak. Jadi niat buruknya itu adalah ingin ngajak si Mbak B ini pinjam atau utang ke bank. Jadi ketika ono kesempatan dan si Mbak B iki udah pegang paspor sendiri, kontrak kerja sendiri, nah dia diajak nih Mbak untuk utang bank. Dan utang bank ini atas nama si Mbak B tadi. Ketika utang bank atas nama Mbak B, berarti dia kan sebagai penghutang yang pertama, sedangkan si Mbak C ini sebagai saksi. Jadi semua dokumen dari Mbak B itu dipakai utang bank, padahal yang memakai duitnya itu adalah Mbak C. Dan total dari hasil bank sama si Mbak C dan B ini totalnya sebesar 48.000 dolar Hongkong. Jadi kalau dikursuskan ya sekitaran 90 juta lebih lah. Jadi itu hasil dari dia utang bank tadi. Nah, setelah utang bank, bulan pertama lancar Mbak, bulan kedua ini lancar, bulan ketiga ini memasuki bulan yang nggak lancar. Bahkan bulan ketiga Mbak B iki tahunya si Mbak C ini ternyata kabur bawa duit tadi dan hanya menyisakan pembayaran bank cuma 2 kali. Nah, saman pasti ngerti lah endingnya gimana. Secara otomatis pihak bank itu akan ngejar si Mbak B tadi. Karena apa? Iki pakai data-data dia. Nah, dikejar itulah ditelepon, diteror. Nah, akhirnya si Mbak B cerita sama orang rumah dia kena tipu temennya yang Mbak C. Temennya ini berasal dari Jateng. Karena mengetahui anaknya di Hongkong kuwi dikejar-kejar oleh para debt collector, makanya iki orang rumah akhirnya menjualkan sawah untuk membayar bank anaknya yang di Hongkong kena tipu tadi. Nah, iki kasusnya Mbak E belajar bahwa mending memang tidak berteman dengan siapapun itu, dan mending Anda iki lebih baik libur sendiri. Tetapi kan libur sendiri mungkin tidak berteman itu bukan jaminan dia kena tipu, karena kita tahulah sekarang penipu itu walaupun sama libur sendiri dia melakukan beberapa cara bagaimana cara agar Anda itu bisa ditipu, didatangi, kemudian Anda dikasih jimat-jimat, kemudian Anda itu sebel dan sebagainya, dibacain mantra dan sebagainya. Itu sudah banyak. Jadi hal apa yang harus dilakukan? Jadi usahakan memang kalau ada orang yang datang dengan Anda, kemudian menurut Anda itu orangnya baik dan mungkin memiliki permasalahan tentang keuangan dan sebagainya, ini mending sampai pergi. Kalau saran saya untuk mbak-mbak semuanya ya, kalau sampai nih ya udah tahu, tapi kemudian di situ dia udah menanyakan permasalahan paspor, itu tinggalkan Mbak. Kalian baru di Hongkong ya, berarti paspormu saya pegang loh. Nah, sampai tinggalkan. Ini pasti ono hal terselubung di situ. Hati-hati ya Mbak ya, khususnya bagi adik-adik yang baru kerja di Hongkong. Sampai baru kerja itu bayang no, kumpulin duit ukur membagikan orang tua, sampai malah disuruh bayar utang. Terus orang tuamu lagi sampai jual sawah, jual rumah gara-gara apa? Untuk nutupi utang tadi. Jadi saya sarankan kawan-kawan untuk lebih berhati-hati kalau berteman, apalagi dia tanya masalah paspormu. Ini yang pertama. Yang kedua, dia tuh mengeluh banget soal duit. Nah, ini tinggalkan. Yang ketiga, dia itu baik, suka sekali memberimu makanan dan sebagainya. Hati-hati, karena kita tidak tahu apa yang dia taruh di makanan itu buat Anda. Bisa saja alat pelet.
jenenge walaupun zaman modern, tapi kita kan tidak menampik kalau hal seperti itu walaupun zaman sudah modern tetap aja selalu ada. Nah ini saran saya untuk Mbak E, sekali lagi semoga dengan adanya pembahasan ini menjadi kehati-hatian buat teman-teman semuanya. Nah ini untuk kasus seperti ini bagaimana sih Kak menurut undang-undang di Hongkong? Memang di Hongkong itu ada aturan ya, dan aturan itu memang bisa kawan-kawan tuntutkan. Jadi Mbak itu kan dipaksa dan tidak memakai duit. Sebenarnya Anda bisa membawa kasus ini ke pengadilan. Kenapa kok bisa dibawa kasus ke pengadilan? Pertama adalah Anda tidak menggunakan uang itu. Kemudian yang kedua, Anda ditipu. Kemudian yang ketiga, Anda dipaksa untuk meminjamkan dokumen Anda. Tanpa Anda sadari ternyata Anda itu kena tipu. Jadi ini 3 hal aja lah Mbak, udah membuat Anda menang. Jika Anda itu berani sampai ke pengadilan. Jadi pengadilan itu fungsinya adalah untuk Anda ini bebas dari kejaran bank itu Mbak. Itu tujuannya. Kalau sudah ada pengadilan, jadi enaknya itu nanti pengadilan juga langsung menyurati ke pihak bank ini Mbak, bank peminjaman ini. Tapi kalau sampai nggak pengadilan, cuman sampai menghilang, tetap aja sampai kena. Karena apa? Pihak bank itu pasti datang ke rumah majikanmu. Nah itu yang bikin kita serem. Majikan nggak tahu apa-apa sampai terlalu bodoh tadi, ya kuwi sampai kena. Karena apa? Sampai terlalu percaya. Nah hal ini sebenarnya Anda bisa melaporkan ke polisi dan nanti minta persidangan. Masalahnya sama kira-kira deket nggak sama majikan. Kalau sama deket sama majikan, bukan sama majikan, ini bisa loh Mbak, bisa untuk tanggung jawab pembayar bank ini bisa lepas. Jadi nanti pihak bank bakal ngejar si Mbak Seng C tadi. Jadi C tadi itu kan yang menggunakan dan sebenarnya dia yang menipu. Nah pihak bank nanti bakal ngejar si Mbak C tadi. Ngejar itu tidak hanya di Hongkong tapi sampai ke Indonesia ini juga dikejar. Karena itu sudah bentuk penipuan. Jadi untuk Mbak semuanya hutang memang harus dibayar. Masalahnya kan dalam kasus ini Anda itu hanya ditipu. Kemudian Anda ini dipaksa oleh orang lain untuk yakui utang bank menggunakan dokumen Anda dan semuanya uang itu dipakai oleh teman Anda. Jadi ini kan bentuk penipuan dan Anda tidak untung di dalamnya. Jadi kalau sudah seperti itu Anda bisa melaporkan. Tapi bagi Mbak C sekali lagi itu dibayar Mbak. Walaupun memang di Hongkong itu memang kalau sudah pengadilan mungkin nanti ada beberapa hal, contoh sampai kena teror mungkin sampai itu dipaksa, kan nggak mungkin dipaksa ya sama pihak dari bank untuk utang bank. Pokoknya sama kena teror dan itu kan dia juga kamu mampu apa nggak bayar. Nah nanti kalau memang kamu kena teror kemudian di Indonesia kamu nggak mampu bayar, itu ada hal yang lainnya adalah keringanan bayarnya, bayar setengah dan sebagainya itu ada. Tapi sekali lagi yang namanya Mbak sampai utang bank dibayar Mbak, kan utang ya Mbak. Walaupun itu memang ada bunganya, tapi yang namanya hutang ya tetap harus dibayar. Ini pesan saya buat sampai semuanya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.